Toko dan sentra produksi oleh-oleh jajan khas Trenggalek, Jawa Timur habis terbakar. Api yang diduga berasal dari tempat produksi penggorengan keripik tempe dengan cepat membesar dan menyambar seluruh bagian bangunan. Karyawan diduga kurang maksimal mematikan tungku api sehingga kembali menyala dan membakar barang-barang di sekitarnya. Kobaran api juga menyambar sebuah mobil dan sepeda motor. Damkar terkendala persoalan air karena sejumlah sungai di sekitar lokasi mengering akibat kemarau. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal melaporkan. Para nelayan mengaku khawatir jika pemerintah kembali membuka ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Hal ini akan berdampak pada ruang hidup mereka, terutama tempat mencari ikan di laut. Salah satu nelayan desa Teluk Bakau, Bintan, Kepulauan Riau, Tarmidi mengatakan, memang di Bintan ada aktivitas ekspor pasir laut, dan itu sangat merugikan nelayan. Ekosistem hancur, daya tangkap nelayan berkurang, air laut menjadi keruh. Tak setuju. Sangat tak setuju sebab dampak pengaruhnya itu ke nelayan ini sangat besar sekali. Pak, salah satu dampaknya itu apa? Ya, apanya otomatis kalau lewat ke karang, karangnya rusak. Itu kan, sedangkan karang itu tempat perlindungan ikan, ya kan, pengembang biak ikan. Apalagi nanti kan dia disaring tuh kan, ditapis ya kan. Airnya juga keruh. Ekspor pasir laut yang hingga sampai saat ini manfaatnya belum dirasakan para nelayan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Pemirsa, dua pesepak bola berdarah Indonesia, Riano Rangers dan Miss Hilgers, akan segera memperkuat timnas Indonesia. Menpora bersama Komisi 3 DPR memberikan rekomendasi pemberian status kewarganegaraan Indonesia untuk Rangers dan Hilgers. Tim nasional U20 dalam persiapan Dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Sekjen PSSI, serta Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta, merekomendasikan pemberian status kewarganegaraan Indonesia untuk pemain berdarah Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Rencananya proses naturalisasi kedua pemain sepak bola tersebut akan selesai sebelum Indonesia kembali berlaga di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia pada 10 Oktober mendatang. Pasalnya, Hilgers dan Reinders dijadwalkan melakukan debut bersama timnas Indonesia dalam pertandingan lanjutan melawan Bahrain, Jepang, dan Cina. yang kita bisa menuntaskan waktu pada hari ini, dan ini nanti setelah selesai berproses di DPR akan kami laporkan kembali, suratnya akan masukkan kembali ke Pak Mensesnek dan Pak Presiden. Ya, saya optimis jika pemberian warga negara ini cepat, ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Pemirsa, talang air di arena tembak 10 meter cabang olahraga menembak di PON ke-21 Aceh roboh akibat diterpa hujan badai. Dampaknya pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda hingga cuaca bersahabat. Venue cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rinda Mata Iye, Aceh Besar Aceh, roboh diterpa hujan badai. Bagian yang roboh merupakan talang air di arena tembak 10 meter. Saat kejadian tidak ada pertandingan, hanya terdapat beberapa orang termasuk atlet yang sedang berlatih. Sebelum ambruk, air hujan merembes ke dalam ruangan di sepanjang atap yang jebol. Akibatnya pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda karena letaknya bersebelahan dengan talang air yang jebol. Panitia telah memastikan aliran listrik di venue cabur menembak tidak bermasalah. Talang air ini yang bukan atap yang jatuh, tapi talang air yang menghubung antara ini yang mungkin tidak kuat untuk menampung debit air. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Hujan deras disertai angin kencang turun sejak malam menyebabkan banjir di lapangan parkir serta arena tembak outdoor di beberapa bagian. Dari Aceh Besar, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal kisruh pelaksanaan PON ke-21 di 2 provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Jokowi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan PON 2024 termasuk penyediaan konsumsi untuk para atlet yang dianggap kurang layak. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan, pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki. Cuaca buruk yang melanda kawasan Banda Aceh juga mengakibatkan perlombaan cabang olahraga panjat tebing terpaksa dihentikan. Cuaca buruk memaksa sejumlah cabang olahraga yang venue-nya berada di luar ruangan terpaksa dihentikan. Salah satunya cabang olahraga panjat tebing yang ada di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Cabang olahraga tetap dihentikan dengan alasan keselamatan dan keamanan meski atlet panjat tebing sudah berada di lokasi. Technical Delegate cabang olahraga panjat tebing Lonesiano Hendrikus Mater menyebutkan perlombaan akan kembali digelar jika kondisi cuaca mulai stabil. Sri Kandi Panahan Jawa Timur, Diananda Khoirunisa memborong 3 medali emas pada cabang olahraga panahan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Diananda sapu bersih medali emas dari 3 nomor yang diikutinya. Ibu rumah tangga satu ini layak jadi kebanggaan Jawa Timur. Diananda Khoirunisa menyapu bersih medali emas dari 3 nomor yang diikutinya dalam cabang olahraga panahan PON ke-21 Aceh Sumut di lapangan panahan Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Medali emas pertama diperoleh dari nomor recurve individu putri. Emas kedua dari nomor recurve beregu putri. Sedangkan medali emas ketiga dari nomor recurve beregu campuran. Secara pribadi, Diananda Khoirunisa ingin mematahkan stigma bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga adalah halangan seseorang untuk berprestasi sebagai atlet. Prestasi itu udah nggak ada batasan usianya, nggak peduli udah jadi ibu atau udah jadi istri. Tapi kalau mau berusaha, kalau mau semangatnya masih tetap ada, pasti bisa dapat lebih dari yang lain. Diananda bersyukur memiliki keluarga yang mendukung penuh karirnya hingga dapat berkiprah dalam berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Syukri Sarifudin melaporkan. Atlet angkat berat asal Jawa Barat, Susi Susanti, meraih medali emas kelas 52 kg putri di PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Susi mengukir hat-trick setelah mengkoleksi emas di 2 PON sebelumnya, yakni PON Jabar dan PON Papua. Susi Susanti berhak atas emas dengan total angkatan 462,5 kg. Lifter 31 tahun ini memang memborong emas setelah mendulang prestasi terbaik di PON Jabar dan PON Papua. Atlet asal Kabupaten Bogor tersebut sempat gamang untuk tampil di PON Aceh Sumatera Utara karena dibelit cedera 2 bulan sebelum PON digelar. Berkat motivasi tim pelatih dan terapi berkelanjutan, akhirnya Susi mampu mempertahankan tradisi emas. Mengemas 3 emas dan 3 dari 3 PON, Susi ingin memberikan inspirasi bagi para atlet lainnya. Dari cabang olahraga bola tangan, DKI Jakarta berjaya dengan menyabet 2 emas baik dari tim putra maupun tim putri. Di partai final di Gedung Olahraga Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, tim putri DKI Jakarta menggondol emas usai menundukkan tim Kalimantan Timur dengan skor 21-20. Sementara tim putri Jabar kebagian mendapatkan perunggu. Di bagian putra, tim DKI Jakarta juga meraih emas setelah unggul 25-23 atas Jawa Barat.
Sementara medali perunggu direnggut tim Jawa Tengah. Pelatih tim bola tangan DKI Jakarta Muhammad Arif mengatakan timnya sangat bersyukur karena berhasil mengamankan gelar putra dan putri. Sementara itu kontingen Papua juga menambah pundi-pundi emas dari cabang olahraga panjat tebing. Raffiandi Ramadan mendulang emas dari nomor boulder perorangan yang digelar di Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Raffiandi berhak atas emas setelah mencatat skor tertinggi, yakni 4 top dan 4 zone, masing-masing dengan 5 percobaan top dan zone. Sementara perak disahabat saudara kembarnya, Raffianta Ramadan, dengan poin 2 top dan 4 zone, dengan 3 kali percobaan top dan 10 kali zone. Sementara perunggu diraih andalan Jawa Barat, Bim Sigrid yang catatkan poin 1 top dan 4 zone dengan 1 kali percobaan top dan 9 zone. Usai menerima emas, Raffiandi mengaku bangga karena bisa menang dan berada satu podium kembali bersama sang kakak. Pemirsa, perenang asal Bali, Pande Made Iron Dikjaya berhasil memecahkan rekor pada kategori 200 meter gaya dada putra. Sementara atlet asal Jakarta dan Sulawesi Tengah raih medali emas di final nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri PON 21 yang berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh. Dengan waktu 2 menit 16,76 detik, atlet renang asal Bali Pande Made Iron Dikjaya meraih medali emas dan memecahkan rekor nasional. Iron Dikjaya unggul di kategori 200 meter gaya dada putra. Rekor sebelumnya dipegang oleh Gagarin Natalius asal Jakarta dengan waktu 2 menit 17,81 detik saat tampil di PON Papua. Luar biasa, karena sebelum PON ini saya sempat mengalami cedera, terus di PON ini saya membuktikan kalau saya bisa melakukannya. Pada kategori lainnya masih di cabang olahraga renang, atlet asal Jakarta dan Sulawesi Tengah meraih medali emas di final nomor 50 meter gaya punggung putra dan putri. Dengan capaian ini, Jakarta mendulang 2 emas di cabang olahraga renang di PON 21 Sumatera Utara dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, selamat beribadah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara terkait konflik yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Jokowi meminta permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal organisasi. Jokowi juga membuka komunikasi untuk Anindya Bakri maupun Arsyad Rashid. Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali 2 kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rusani, baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja. Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki keinginan membentuk Zakon Kabinet. Zakon Kabinet berasal dari kalangan profesional, TNI Polri, relawan, ataupun kader partai politik yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Menjelang dilantiknya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, bermunculan sejumlah nama yang akan masuk kabinet. Tak cuma nama, dikabarkan Prabowo Subianto berkeinginan membentuk Zakon Kabinet atau kabinet para ahli. Para calon menteri memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
Yakin kabinet berasal dari kalangan profesional, TNI Polri, relawan ataupun kader partai politik yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Selama menjabat memang ada juga beliau mengakui bahwa ada ketidaksempurnaan. Mungkin ada juga beberapa hal yang tidak bisa memuaskan seluruh rakyat. Jadi beliau adalah suatu sosok yang rendah hati tentunya, dan kita tahu juga beliau minta maaf itu, selain itu masyarakat juga ketika beliau bertemu akhir-akhir ini. Pasangan Prabowo Gibran rencananya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad di kawasan Jakarta Selatan. Keinginan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan mantan gubernur Jakarta belum direspon Anies Baswedan. Bakal calon gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri peringatan Maulid Nabi di kawasan Jakarta Selatan. Kedatangan Sidul disambut antusias ratusan jamaah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Rano Karno menyinggung masih kurangnya kesejahteraan pengurus masjid dan guru mengaji. Fungsi marbot itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar pembersih masjid, tapi kadang-kadang dia juga menjadi muadzin. Artinya itulah yang kita angkat ya. Artinya kita akan berpikir tentang bagaimana kesejahteraannya. Bakal calon gubernur Jakarta lainnya Ridwan Kamil berencana bertemu dengan mantan gubernur Jakarta yang sebelumnya Anies Baswedan. Pertemuan tidak ditujukan untuk meminta dukungan tetapi untuk bersilaturahmi. Gitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesana nggak ada masalah, kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Selain itu, mantan gubernur Jawa Barat ini berjanji memberikan anggaran operasional RT RW sebesar 100 hingga 200 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menjelang penetapan calon gubernur Jawa Barat, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie melakukan konsolidasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara mengantisipasi krisis air bersih saat kemarau, bakal calon gubernur Deddy Mulyadi berjanji jika terpilih akan membeli sumber-sumber air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat secara gratis. Menjelang kontestasi pilkada serentak, pasangan calon pimpinan Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie melakukan konsolidasi dengan kader Partai Keadilan Sejahtera. Dua pilkada terakhir, PKS dan partai pendukung lainnya memenangkan pilkada di Bumi Parahyangan. Jadi persaingannya persaingan pada sisi gagasan, pada sisi bagaimana memajukan Jawa Barat. Nah ini yang sedang kita justru coba keunggulan-keunggulan kita di arah itu. Usai menyaksikan Gubyak Situ Cikumpai, Deddy Mulyadi berjanji jika terpilih akan membeli sumber-sumber air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat secara gratis. Janji kampanye dilakukan untuk mengantisipasi krisis air bersih saat situasi musim kemarau. Dilakukan di Jawa Barat itu adalah pembenahan tata ruang, mengembalikan kembali fungsi hutan, mengembalikan kembali daerah resapan, mengembalikan kembali sumber-sumber air. Saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Desa Sentul, Balaraja, calon Bupati Tangerang, Banten Muhammad Maisar Rashid menilai kerukunan antar umat beragama menjadi modal pembangunan. Kehadiran calon kepala daerah yang didukung oleh Partai Perindo disambut antusias warga. Di Kabupaten Tangerang ini kan ada lembaga yang menaungi itu, yaitu MKUB, untuk bisa religius ini bisa dijalankan oleh seluruh unsur, seluruh komponen keyakinan yang ada di Kabupaten Tangerang. Ribuan relawan yang dipimpin artis Raffi Ahmad berkumpul di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Para relawan bertekad memenangkan pasangan calon gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati. Indonesia berkumpul di wilayah Tangerang Selatan untuk menyatakan sikap dan dukungan kami kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati. Kami hari ini berkumpul sebanyak 1.000 orang lebih, yang tentunya semangatnya ini lebih dari ratusan ribu orang. Selain pasangan Andra Soni dan Dimyati, bursa calon gubernur Banten juga diikuti oleh Airin Rahmidiani dan Ade Musumardi. Dari Tangerang,
dari Banten dan Jawa Barat melaporkan. Waspadalah saat mengisi daya atau mengecas handphone Anda. Gara-gara cas handphone, rumah komedian Jopi Project kebakaran. Situasi ini sudah padam ya untuk apinya. Cuman masih Rumah artis komedian Johana Sutisna atau Jopi Project di Jalan Neptunus, Sekejati, Kota Bandung terbakar. Api menghanguskan sebuah ruangan di lantai 2 rumah. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik saat penghuni mengisi daya atau mengecas handphone. Petugas damkar Kota Bandung dibantu warga berhasil memadamkan api. Api dapat cepat dilokalisir sehingga tidak merambat ke ruangan lain dan bangunan di sekitarnya. Belum diketahui nilai kerugian yang ada. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa sebuah gudang barang pecah belah dan plastik di kawasan Bukit Cinta, Balikpapan, Kalimantan Timur. 2024 Sasar Relay Bedal 7 Info Bencana Kota Balikpapan A1. Teriakan kepanikan bersautan saat gudang barang pecah belah dan plastik di kawasan Bukit Cinta terbakar. Kebakaran terjadi Selasa siang. Api tiba-tiba muncul dari gudang berlantai 4 tersebut. Pekerja yang sedang tidur terpaksa melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Api sulit dikendalikan lantaran tiupan angin kencang. Upaya para pekerja memadamkan api sia-sia. Sementara kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari lantai bawah yang dipenuhi dengan barang-barang plastik dan peralatan dapur. Kwon Cherry Lai, bos perusahaan animasi Brandeville, masih menjadi buruan polisi. Warga negara Hong Kong tersebut sebelumnya menganiaya karyawatinya, tidak pernah membayar uang lembur, tidak juga memberikan jatah cuti. Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang karyawati perusahaan animasi Brandeville Studio masih terus bergulir. Polisi yang bekerja sama dengan imigrasi memburu Kwon Cherry Lai, bos perusahaan yang berkantor di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Warga negara Hong Kong tersebut juga diduga melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja karena tidak pernah membayarkan uang lembur hingga tak memberikan jatah cuti. Dari keterangan korban, terduga pelaku Kwon Cherry Lai telah melakukan penganiayaan sejak 2002 lalu dan kerap mengancam akan dibunuh. Iya, paling security 2. Kalau pembantu ke depannya kita kurang tahu sih. Ada berapa karyawan? Iya. Jadi untuk lingkungan sekitar sini memang semua tertutup? Iya, semua tertutup. Paling ya kalau hari Minggu gini kita jaga di depan karena ramai kendaraan kan. Ini yang di sebelah ini perusahaannya udah berapa lama ya Mas kalau boleh tahu? Setahu Mas kerja di sini? Ya lumayan lama sih. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 12 bulan penjara. Dari Jakarta, Pemirsa, relawan Jaringan Pelayanan Masyarakat atau Jaran Emas mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Relawan Jaran Emas siap memenangkan pasangan calon yang diusung 15 partai politik tersebut di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Deklarasi dukungan kepada pasangan Ridho di Pilkada Jakarta disampaikan langsung Ketua Umum Jaran Emas Muhammad Azhar. Deklarasi yang digelar di Jakarta ini dihadiri langsung paslon bakal Cagup, Cawagup, Ridwan Kamil dan Suswono. Dalam kesempatan ini, Jaran Emas siap memenangkan RK Suswono di Pilkada Jakarta 2024 dengan mendampingi pasangan Cagup, Cawagup ini untuk berkeliling hingga ke kampung-kampung di Jakarta. Untuk memenangkan beliau di Jakarta dan ikut mengawal program-program beliau nanti 5 tahun ke depan. Insya Allah menang 1 putaran. Dalam kontestasi ini, tokoh-tokoh masyarakat Jakarta di level kewilayahan ini menitipkan dan mendukung pasangan Ridho. Karena kami tadi sudah saya sampaikan banyak hal-hal baru yang ingin kami hadirkan di level wilayah. Dukungan ini dilatar belakangi keyakinan bahwa pasangan Ridwan Kamil Suswono dinilai sebagai figur yang mampu membawa perubahan positif bagi Jakarta.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Permana, Abdul Roshid Ayu. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akhirnya mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK Jakarta Selasa pagi. Kedatangan Kaisang untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi yang digunakannya untuk pergi ke Amerika bersama istrinya. Kaisang Pangarep akhirnya mendatangi kantor KPK Jakarta Selasa pagi. Kedatangan Kaisang untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi berupa jet pribadi. Kedatangan Kaisang untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang mengaku jet pribadi yang dinaikinya bersama istrinya merupakan jet pribadi milik temannya yang juga hendak pergi ke Amerika Serikat. Kepada media, Kaisang mengaku hanya menumpang pada temannya. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nepeng pesawatnya teman saya. Juru bicara Kaisang Francine Wijoyo mengatakan saat bertemu KPK, Kaisang juga diminta mengisi formulir gratifikasi. Bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi di situ sih sebenarnya tidak termasuk. Kan konsultasi kemudian diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Sementara Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menegaskan jika Kaisang terbukti menerima dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi, Kaisang diminta mengganti uang senilai Rp360 juta sesuai harga tiket komersil, yakni Rp90 juta per orang untuk fasilitas jet pribadi. Tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Gitu ya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Diketahui penggunaan jet pribadi oleh Kaisang untuk berpergian sudah dilakukan beberapa kali. KPK nantinya juga akan mendalami siapa pemilik jet pribadi yang digunakan Kaisang. Terlebih banyak dugaan pemilik private jet tersebut merupakan pengusaha yang menanamkan modal di pemerintah Kota Solo. Dari Jakarta, Jessica Binoto, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menangis saat berpamitan jelang purna tugas di rapat Badan Anggaran DPR. Ya, Menteri Keuangan menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama dengan DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani berpamitan di rapat pembahasan RUU APBN 2025 bersama Badan Anggaran DPR. Terima kasih kepada semuanya. Dalam kesempatan itu, Menkyu menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memberikan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan. Terima kasih. Tapi saya ingin menyampaikan, saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini. Pada momen ini Sri Mulyani tak mampu menahan haru. Sri Mulyani menangis di hadapan seluruh anggota Badan Anggaran DPR. Pernyataan Sri Mulyani pun langsung disambut tepuk tangan para legislator. Sri Mulyani akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. Terima kasih. Tapi saya ingin Komisi 10 DPR RI menyoroti adanya insiden wasit sepak bola dipukul pemain di laga Aceh versus Sulawesi Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat mendesak adanya investigasi khusus laga semifinal cabang sepak bola PON tersebut. DPR RI berharap kepada federasi serta stakeholder sepak bola Indonesia segera berbenah. Kualitas pertandingan semifinal PON cabang sepak bola antara Aceh dan Sulawesi Tengah tidak mencerminkan sportivitas. Dalam menghasilkan bibit atlet yang untuk ajang multi-event nasional dan internasional, insiden pemukulan wasit yang dinilai pemain Sulawesi Tengah tidak adil dan berat sebelah menjadi bukti ekosistem sepak bola sedang tidak baik-baik saja. Perlu ada perbaikan signifikan
kualitas kompetisi, pemain, dan perangkat pertandingan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investigasi Luhut Binsar Panjaitan merespon dibuka kembali izin ekspor pasir laut. Ya, menurutnya ekspor pasir laut lebih difokuskan pada pengelolaan sedimen yang harus dikeruk untuk mencegah kapal terjebak atau kandas di area perairan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon dibuka kembali izin ekspor pasir laut melalui peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Luhut menjelaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang cukup matang karena hanya mengelola sedimen dan harus dikeruk untuk mencegah kapal terjebak atau kandas di area perairan. Keputusan membuka ekspor pasir laut tak ada hubungannya dengan investasi panel surya dari Singapura di Indonesia. Menurutnya, fokus utama panel surya demi memenuhi kebutuhan impor energi bersih oleh Singapura. Sedangkan Indonesia berkepentingan agar mengembangkan industri sendiri. Sekarang sudah kita hitung betul, jadi kalaupun mau dilakukan itu sebenarnya sedimen. Jadi tadi sedimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak nanti kapal juga bisa nyangkut di sana. Jadi kita betul-betul teliti dan teknologi sekarang kita akan bisa mengawasi dengan tertib. Diketahui pemerintah Jokowi melalui Kementerian Perdagangan membuka keran ekspor pasir laut. Aturan tersebut justru menuai polemik karena dianggap mampu merusak alam laut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rian Rahman melaporkan. Pemirsa, angin kencang dan hujan badai malam hari tadi terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Pohon tumbang di sejumlah jalan, sementara berbagai bangunan diterjang angin kencang. Dalam video merekam situasi saat hujan badai disertai angin kencang yang melanda Batam pada Selasa malam. Teriakan histeris dan ketakutan warga akibat cuaca ekstrim ini membuat suasana kota Batam mencekam. Di sejumlah wilayah di Batam, bencana hujan badai menumbangkan puluhan pohon di pinggir jalan raya, rumah warga, serta warung, bahkan kren di kawasan industri galangan kapal ikut tumbang. Angin kencang disertai hujan lebat datang secara tiba-tiba. Meski hanya berlangsung dalam hitungan menit, namun akibat cuaca ekstrim merusak banyak bangunan. Nggak bisa dibilang, dalam seketika angin, badai, hujan menerjang gerobak kami lari pontang-panting meninggalkan gerobak kami yang berhamburan untuk kami menyelamatkan diri kami. Nah, sekarang bersyukur udah berhenti, kami udah bisa dapat beraktivitas kembali di angkringan kami. Kemacetan panjang akibat pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Mobil bagaimana ya? Mobil saya di sana aman itu. Mobil kami di bawah. Pemirsa, 17 pemain futsal putri dipanggil untuk melakukan persiapan menjelang kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024. Federasi Futsal Indonesia atau FFI juga sedang menyiapkan tim futsal putri Indonesia untuk dapat mengikuti kompetisi AFF dan kualifikasi AFC mendatang. Timnas Futsal Putri Indonesia memulai persiapan untuk menyambut kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Thailand pada akhir September mendatang. Sebanyak 17 atlet dipanggil guna persiapan menuju kompetisi futsal putri bergengsi ini. Timnas Futsal Putri yang didukung oleh Federasi Futsal Indonesia optimis dapat meraih hasil positif pada ajang kali ini. Jadi ada 17 pemain timnas putri yang dipanggil untuk mempersiapkan diri dan kita punya waktu 1 minggu untuk latihan. Tapi kabar baiknya adalah kompetisi NSDF ini berlangsung tidak terlalu lama setelah PON selesai. Karena banyak dari pemain timnas putri ini bermain di PON kemarin, sehingga kondisinya juga sudah dalam kondisi prima. Makanya untuk jarak yang dekat ini kami akan perbaiki
taktikalnya di transisinya agar mereka lebih baik lagi, baik menyerang maupun bertahan. Para atlet siap untuk bertanding dan berharap bisa mengharumkan nama Indonesia di pertandingan internasional. Kalau target pasti harus ada, ya targetnya bisa jadi juara di NSDF ini, jangan sampai kayak tahun kemarin yang kita gagal untuk masuk ke fase berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa juara di NSDF. Penyelenggaraan NSDF Women's Futsal Championship 2024 digelar 22 hingga 28 September di Nakhon Ratchasima, Thailand. Dan akan diikuti 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan Sadusanto, iNews melaporkan. Brand kecantikan yang hits di kalangan masyarakat, Solyu, meriahkan event USS Wonderland 2024 yang digelar di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Solyu hadir dengan berbagai produk makeup dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit. Brand kecantikan ternama tanah air, Solyu, menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas pada event USS Wonderland 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Solyu memperkuat kehadirannya sebagai beauty brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas dan aman untuk kulit seperti Intense Stay Lip Stain, Lip Flush, Lip Maximizer, serta eyeliner. Para pengunjung diberikan pengalaman belanja yang menarik dengan diskon dan juga hadiah langsung dari Solyu. Harapannya ke depannya pastinya bisa terus berkembang Solyu, terutama bisa dengan adanya kolaborasi dengan USS Wonderland ini bisa meningkatkan brand awareness Solyu juga, dan ke depannya kita berharap juga bisa jadi trendsetters. Solyu terus berinovasi dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Solyu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit dan laku di pasaran seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Patung Garuda di Istana Garuda IKN berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna tersebut akibat proses oksidasi setelah dipoles cairan asam. Perubahan warna hijau patung Garuda karya Nyoman Nuarta ini terlihat jelas pada bila patung di bagian tengah. Seharusnya patung bermaterial kuningan ini akan berubah warna hijau secara alami. Namun proses tersebut akan berlangsung lama hingga belasan tahun. Dan kini perubahan warna tersebut dipercepat melalui proses patina menggunakan cairan asam. Nantinya saat proses oksidasi merata, lambang Garuda ini akan sepenuhnya hijau seperti patung Garuda Wisnu Kencana di Bali.